Universitas Muhammadiyah Magelang has become a milestone in facing an increasingly competitive and inclusive era, forming superior generations in science and Islamic in behavior. With philosophical Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Acara akan dipandu sepenuhnya nanti oleh MC sekaligus moderator kita, yaitu Mbak Audia Ananda Saputri. Sebelumnya akan kami bacakan terlebih dahulu CV dari moderator. Ya, beliau Mbak Audia Ananda Saputri adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Humaniora, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Magelang. Bisa dilihat di CV, work experience-nya banyak sekali. Ada content creator, es coklat cocol Magelang, lalu juga sebagai MC untuk wisuda. Jadi Mbak Audia ini langganan sebagai MC untuk acara wisuda. Lalu selanjutnya untuk skill and achievement other experience-nya, yang pertama adalah sebagai chairperson Fourth Asian International Student Competition, sebagai ketua ya, ketua ASEAN AISC 2024. Berikutnya sebagai project lead Mona Lisa Vol 3 momen dalam lensa event. Lalu second place in Ormawa Beaching Project tahun 2024 dan seterusnya, ini banyak sekali. Ya, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai. Untuk Mbak Audia dipersilahkan. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada PLT Perpustakaan Unima, Ibu Atin Banyak Istiarni buruk-buruk di MIP, sini. yang kami banggakan presenter Plebeo Battle hari ini dan serta hadirin peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat bertatap maya dalam acara kompetisi yang menyenangkan Plebeo Battle yang merupakan rangkaian acara Festival Literasi tahun 2025 Perpustakaan Unima. Perkenalkan, saya Audia Ananda yang akan memandu acara hari ini. Sebelumnya kita buka acara hari ini dengan membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Yang beragama Islam kami hantarkan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dimulai. Baik, selesai. Selanjutnya kepada PLT Kepala Perpustakaan Unima Ibu Atin Istiarni MIP untuk memberikan sambutan kepada beliau, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar jelas, Mbak Audia? Ya, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati eh, teman-teman mahasiswa dan juga para peserta BBO Battle pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita dapat berkumpul di acara yang inspiratif ini, yaitu BBO Battle, Berani Bicara, Berani Baca, Berani Bicara, salah satu rangkaian kegiatan dari Festival Literasi Perpustakaan Unima tahun 2025. Biblio Battle adalah ruang yang dirancang untuk melatih keberanian dalam membaca, berpikir kritis, dan menyampaikan gagasan secara terbuka. Di era informasi yang begitu cepat dan kompleks, kemampuan untuk memahami bacaan secara mendalam dan mengkomunikasikannya secara efektif menjadi keterampilan yang sangat penting. Oleh karena itu, acara Biblio Battle ini menjadi salah satu rangkaian rutin acara festival literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Unima dengan menggandeng beberapa mitra kami termasuk
yang kali ini adalah teman-teman mahasiswa. Kami bangga karena hari ini semangat itu diwakili oleh para mahasiswa terbaik dari berbagai fakultas yang siap menunjukkan kecintaan mereka pada literasi, membaca buku bukan hanya untuk memahami, tetapi juga untuk membagikannya. Dengan semangat berani baca, berani bicara, kami tidak hanya merayakan buku sebagai sumber ilmu, tetapi juga sebagai jembatan dialog antar ide dan antar individu. Kepada seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Teruslah membaca, menulis, dan berbicara karena dari sanalah perubahan bermula. Akhir kata, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, kepada seluruh panitia dan peserta Biblio Battle pada kesempatan kali ini dari BEM FH, FPH, dan juga BEM FEB. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat, sportivitas, dan antusiasme yang sportif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti. Baik, terima kasih atas sambutan yang menginspirasi ya dari Ibu Atin Istiarni MIP. Dan kita akan langsung saja masuk ke acara inti, yakni Blibli Battle. Sebelum kita memasuki acara inti, mari kita mengabadikan momen bersama hari ini melalui sesi foto bersama. Untuk itu kami mohon kerjasama dari seluruh peserta yang bergabung melalui Zoom agar dapat mengaktifkan kameranya sehingga dapat terekam dalam dokumentasi resmi kegiatan hari ini. Kami beri waktu sebentar untuk menyalakan kamera dan menyiapkan senyum terbaik. Dimohon untuk host bisa memandu. Baik, monggo Bapak Ibu untuk menyiapkan kamera. Pada hitungan ketiga untuk slide pertama saya capture ya. Siap. 1, 2, 3. Baik, berikutnya slide kedua pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan beralih peran sebagai moderator. Sebagai moderator, saya akan memandu acara Blibio Battle pada hari ini. Kepada audiens, dimohon untuk tetap menjaga ketertiban di dalam Zoom. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan menulis pada link yang tersedia di kolom chat dan akan kita sampaikan pada saat diskusi nanti. Dan untuk audiens yang ingin bertanya secara langsung, bisa ditanyakan pada saat sesi diskusi dan langsung raise hand saja. Dan presentasi ini akan disampaikan secara panel. Baik, kita akan mulai dengan presenter pertama kita dalam sesi Blibio Battle hari ini, yaitu Mbak Ngirfa Hidayah. Apakah sudah hadir Mbak Ngirfa Hidayah? Sudah. Baik, saya izin perkenalkan sebentar ya. Mbak Ngirfa Hidayah ini dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Mbak Ngirfa saat ini tengah menempuh semester 6 dan aktif dalam organisasi BEM Fakultas Hukum. Dalam kesempatan kali ini, teman kita yang satu ini akan membagikan pemikirannya mengenai buku berjudul Ngomongin Hal-Hal Sulit dengan Orang-Orang Sulit, karya yang diterbitkan oleh Medpress. Baik, langsung saja kepada Mbak Ngirfa Hidayah, kami persilahkan untuk memaparkan isi buku tersebut selama 5-10 menit ke depan. Silakan Mbak Ngirfa. Terima kasih Kak atas. Apakah suara saya terdengar? Iya, Jelas, Mbak terdengar. Irfa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ngirfa Hidayah. Saya ingin mempresentasikan mengenai buku tentang ngomongin hal-hal sulit dengan orang-orang sulit. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa frustasi saat berbicara dengan orang-orang yang keras kepala, selalu ngeluh, dan tidak mau mendengar? Di sini, saya akan memberikan panduan bagaimana tetap tenang, jelas, dan efektif dalam menghadapi orang-orang yang menantang. Nah,
Tujuan utama buku ini itu untuk menyampaikan hal-hal sensitif tanpa memperkeruh suasana. Tetap fokus berbicara dengan orang emosional, keras kepala, atau tidak kooperatif. Yang terakhir itu ada mengubah percakapan yang tenang, tegang menjadi lebih terbuka dan juga solutif. Nah, di sini di dalam buku ini, oh ya saya membawakan bukunya juga. Dalam buku ini juga terdapat tipe-tipe orang yang sulit. Itu seperti apa? Jadi ada orang-orang yang bertipe si marah-marah atau sumbu pendek. Nah, orang-orang si sumbu pendek ini memiliki ciri-ciri itu mudah tersinggung dan emosional. Tapi ada pendekatan yang biasa dilakukan yaitu tetap tenang dan jangan mudah terpancing. Nah, kedua ada si pendiam. Susah. Ini orang yang paling susah karena dia adalah orang yang sulit terbuka dan pasif. Tapi bisa dilakukan pendekatan dengan memberi pertanyaan terbuka dan kita tetap sabar. Selanjutnya ada si pengkritik. Menyalahkan seseorang terus-menerus dan selalu berpikiran negatif. Kita itu jika mendapatkan orang yang seperti itu, maka kita harus mendengarkan terlebih dahulu, lalu memberikan data-data atau pertanyaan untuk si pengkritik ini. Lah, terus ada si dominan. Orang yang suka memotong pembicaraan dan merasa paling benar. Contoh pendekatannya itu biasanya tegas tanpa kita harus melawan orang tersebut. Tapi kita tetap tegas dan teguh atas pendirian kita. Nah, terakhir ada si pengeluh. Selalu merasa jadi korban. Tapi pendekatannya ajak fokus ke solusi agar kita itu tetap berada di jalan atau tidak keluar dari konteks dengan si pengeluh ini. Di sini, di dalam buku ini, juga terdapat prinsip komunikasi efektif. Yang pertama ada tenang sebagai senjata utama agar kita tidak terbawa emosi kepada mereka. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Kadang mereka itu hanya ingin kita dengar atau ingin ada seseorang yang mendengarkan mereka. Nah, kita juga harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Seperti kata saya, bukan kamu. Saya ada contoh yang seperti itu. Kata-katanya seperti ini. Saya merasa bingung ketika jadwal itu berubah-ubah. Bukan kamu bikin jadwal sangat kacau. Nah, itu adalah sedikit perbedaan di antara saya dan kamu dan lebih baik menggunakan kata saya. Selanjutnya itu ada fokus pada solusi. Bukan kita mencari siapa yang salah, akan tetapi kita mencari solusi apa yang harus kita lakukan jika terjadi suatu masalah. Terus ada kita harus bertanya kepada seseorang itu, jangan langsung mengasumsikan sesuatu hal yang sedikit negatif, karena itu akan menimbulkan suasana yang keruh. Nah, ada beberapa contoh percakapan. Itu yang situasi pertama itu ketika menghadapi rekan kerja yang respon lalu itu adalah respon yang buruk. Tapi respon efektifnya adalah aku merasa belum selesai menjelaskan tadi. Bolehkah aku lanjutkan dulu? Aku ingin mendapatmu setelah ini. Nah, itu lebih baik daripada kita harus berbicara seperti kamu selalu memotong pembicaraan orang lain. Itu nggak sopan banget. Nah, itu sepertinya akan menyulut emosinya si sumbu pendek. Nah,
Intinya, dalam buku ini itu mengajarkan bahwa kita tidak harus menang dalam suatu percakapan, tetapi kita menang dalam hubungan. Kita tetap tenang, tegas, dan bijak, bahkan saat menghadapi orang-orang yang paling menyebalkan sekalipun. Nah, karena yang menentukan arah itu kita, jadi yang menentukan arah komunikasi itu kita, jadi bukan mereka. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nirfa Hidayah ya yang telah memaparkan presentasi menarik nih tentang buku yang berjudul Ngomongin Hal-Hal Sulit dengan Orang-Orang yang Sulit. Menurut saya ini bukunya sangat menarik banget ya dari pemaparannya Mbak Nirfa tadi. Jadi kita tahu nih seni atau cara untuk berkomunikasi sama orang-orang yang mungkin eh, sulit diajak komunikasi begitu ya. Terus, baik, terima kasih Mbak Nirfa. Kita akan lanjutkan dulu ke presenter kedua, yakni Mbak Maftuhatin Alfi Khairina dari Fakultas Psikologi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Magelang. Apakah sudah hadir Mbak Maftuhatin Alfi Khairina? Iya, iya Mbak, sudah hadir. Oke, baik. Saya izin memperkenalkan dulu ya. Untuk Mbak Maftuhatin sendiri merupakan sosok mahasiswi yang aktif dalam kegiatan organisasi, khususnya sebagai bagian dari BEM Eksekutif Mahasiswa FPH Unima. Dan dia dikenal sebagai pribadi yang reflektif, komunikatif, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sosial serta dunia pendidikan. Dalam Festival Literasi 2025 ini, ia memilih untuk membedah sebuah karya besar yang syarat akan nilai-nilai pembebasan dan kesadaran kritis, yakni buku berjudul Pendidikan Kaum Tertindas, karya Paulo Freire, yang diterbitkan oleh LP3ES. Baik, langsung saja kepada Mbak Maftuhatin Alfi Khairina, kami persilahkan untuk memaparkan buku tersebut selama 5-10 menit ke depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, peserta Biblio Battle dan audiens. Di sini saya akan menceritakan terkait buku yang sudah saya baca, yakni judulnya Pendidikan Kaum Tertindas. Nah, sebenarnya Pendidikan Kaum Tertindas ini yang saya baca itu sudah dialihbahasakan dari judul aslinya. Nah, judul aslinya itu Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire, yang pertama kali diterbitkan di Inggris Raya oleh Sheet and Ward tahun 1972. Nah, mungkin buku ini kelihatan kecil karena di dalamnya memuat 4 bab yang sangat penting dan sangat menarik bagi kita-kita yang terjun di dunia pendidikan maupun sebagai aktivis begitu. Nah, mungkin dari bab pertama di sini dijelaskan terkait kontradiksi kaum penindas dan kaum tertindas. Nah, di dalam bab 1 ini mengajak kita untuk menelusuri esensi dari kesadaran dan pembebasan. Nah, kesadaran dan pembebasan ini sebagai bentuk penyikapan atas realita yang terjadi, yaitu realita akan penindasan ataupun perilaku dehumanisasi. Dehumanisasi ini maksudnya yaitu perampasan hak kemanusiaan, di mana manusia sebagai seorang human ataupun dari perspektif humanistik. Nah, manusia itu sebagai individu yang punya kebebasan, punya potensi dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya, kehidupannya, bahkan dapat bertanggung jawab terkait keputusan yang akan diambil untuk hidupnya sendiri. Nah, tetapi dehumanisasi di sini membatasi manusia untuk melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, tujuan dari ditulisnya buku ini itu sebagai sarana atau upaya untuk mengembalikan lagi humanisasi, karena humanisasi itu sebagai fitrah dasar kita sebagai seorang manusia. Nah, sehingga melalui penyadaranlah kaum tertindas akan menyadari bahwa
dirinya itu ditindas, diri mereka ditindas dan memahami akan realitas yang terjadi. Sehingga kedepannya mengantisipasi tidak banyak lagi manusia-manusia baru yang lahir menjadi seorang penindas di masa depan. Seperti itu. Kemudian buku pendidikan kaum tertindas ini ditujukan untuk menjadikan penindasan ataupun dehumanisasi itu sebagai bahan renungan atau refleksi oleh kaum-kaum tertindas. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk kaum-kaum tertindas itu bisa memahami secara kritis bahwa penindasan itu termasuk ke dalam perilaku dehumanisasi seperti itu. Selanjutnya, bab kedua dari buku ini itu juga membahas terkait konsep pendidikan. Jadi ada dua konsep pendidikan yang dibahas di dalam buku ini. Yang pertama itu ada pendidikan gaya bank, yang kedua ada pendidikan hadap masalah. Nah, pendidikan gaya bank di sini dianalogikan sebagai kegiatan menabung, di mana guru dan murid diibaratkan sebagai adanya pola hubungan vertikal. Jadi guru itu sebagai orang yang menabung atau penabung dan murid sebagai celengan seperti itu. Guru sebagai subjek dan murid di sini sebagai objek. Jadi gaya pendidikan ini itu membatasi komunikasi dua arah. Jadi tidak ada dialog antara murid dan guru, tetapi adanya pembatasan kegiatan. Di sini murid hanya sebatas menerima, mencatat, dan menyimpan informasi. Dan pengetahuan di konsep pendidikan gaya bank ini dianalogikan sebagai sebuah anugerah yang dihibahkan, jadi sebagai hibah. Hibah ini diberikan oleh orang yang merasa dirinya itu berpengetahuan kepada orang yang dirasa mereka itu bodoh seperti itu. Nah, berbeda dengan konsep pendidikan hadap masalah ataupun problem posing di sini. Nah, konsep pendidikan problem posing di sini menolak adanya pola hubungan yang vertikal. Jadi yang sebelumnya itu murid dan guru sebagai subjek dan murid sebagai objek, tetapi di pendidikan hadap masalah ini, gaya pendidikan ini, guru dan murid sama-sama menjadi pelaku atau menjadi subjek, tidak hanya sebatas pengajar, tetapi mereka bersama-sama melakukan dialog, melakukan komunikasi, saling bertukar pikiran, dan saling bertanggung jawab dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga murid di sini tidak hanya sebagai objek, tetapi subjek yang sama-sama memiliki kesempatan seperti guru untuk menciptakan kreativitas ataupun ide-ide yang baru. Nah, selanjutnya di bab ketiga dari buku ini itu dijelaskan terkait peran dialogika atau peran dialog. Nah, dialog di sini itu sebagai sarana untuk berjuang mendapatkan kebebasan lewat penyadaran diri terhadap realitas. Nah, dialog di sini juga diibaratkan sebagai perjumpaan antar manusia, tapi melalui perantara kehidupan ataupun melalui perantara dunia. Nah, namun dialog di sini tidak bisa dilakukan untuk tujuan alat mendominasi satu sama lain, tetapi dialog di sini harus dilakukan dengan kerendahan hati, artinya tanpa paksaan dan tidak boleh ada serang pendapat. Dan model untuk melakukan dialog ini yaitu kepercayaan terhadap sesama manusia. Selanjutnya di bab keempat juga dijelaskan terkait anti-dialogika. Nah, anti-dialogika ini kebalikan dari dialogika. Artinya ada pembatasan dalam dialog. Di mana anti-dialogika ini bagi kaum penindas itu sebagai sarana untuk menjaga kelangsungan penindasan. Di sini juga biasanya ada faktor-faktor tertentu yang menjadi penyebab seorang itu menjadi penindas. Salah satunya itu mungkin kepribadian yang materialistik, kemudian menginginkan kepemilikan itu tak terbatas sehingga harus mengorbankan hak-hak orang lain seperti itu, hak-hak kemanusiaan orang lain. Nah, di bab keempat ini tindakan anti dialogika itu dijelaskan ada beberapa
sikap. Yang pertama ada penaklukan, yaitu menaklukkan orang lain agar sesuai dengan kehendaknya. Kemudian ada memecah belah dan menguasai, ada memanipulasi dan penyerangan terhadap budaya. Nah, contoh budaya di sini yaitu terkait pola asuh. Di buku ini juga dijelaskan terkait pola asuh yang otoriter. Nah, anak-anak yang diasuh di bawah pengasuhan yang otoriter, di bawah tanpa cinta dan di bawah penindasan itu akan membatasi potensi anak. Dan di masa depannya anak itu bisa jadi mengembangkan kepribadian yang destruktif atau merusak dan bisa jadi bibit-bibit pemberontak di masa depan seperti itu. Jadi mungkin kesimpulan dari buku ini yaitu kesadaran di sini sebagai modal utama untuk melakukan refleksi dan aksi untuk mencapai tujuan pembebasan dan mengembalikan humanisasi seperti itu. Mungkin sebelum saya tutup, ada sedikit pantun. Di taman bermain, anak berlari. Tertawa riang, penuh laku. Daripada waktu terbuang sendiri, lebih baik baca satu buku. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rina ya atas pembawaan presentasi buku yang berjudul Pendidikan Kaum Tertindas. Ini menarik banget, walaupun tema bukunya ini sepertinya agak berat ya untuk anak-anak milenial dan kaum Gen Z, tapi ternyata dalam pembahasan empat bab tadi itu sangat relate di zaman sekarang karena mungkin masih banyak kaum-kaum tertindas yang mungkin tidak kelihatan justru. Tapi kita harus merasa dan merefleksi diri sendiri bahwa ada loh masih praktek-praktek seperti itu di zaman sekarang, begitu ya. Untuk sesi diskusi nanti kita akan lanjut setelah presenter terakhir kita dalam Beli-Beliau Battle hari ini yaitu Kak Aisyah Aisyah Rani, mahasiswi dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk Kak Aisyah sudah ada? Oh ya, baik. Sudah hadir ya. Kak Aisyah adalah sosok yang aktif dan komunikatif dengan berbagai pengalaman organisasi, diantaranya sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Akuntansi atau HMA, dan bagian dari Eksekutif Muda BEM KBM Unima. Dalam kesempatan ini, teman kita Kak Aisyah akan memaparkan pemikirannya mengenai sebuah buku populer yang mengajak kita bertanya, merenung, dan melihat dunia secara lebih kritis, yaitu buku Dunia Sopi, karya Jostein Garder, terbitan Mizan. Baik, langsung saja kepada Kak Aisyah Ayu Syahrani, kami persilahkan untuk memaparkan isi buku tersebut dalam waktu 5 sampai 10 menit ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Jelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ayu Syahrani. Saya di sini merupakan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan buku yang berjudul Dunia Sofi. Novel Dunia Sofi ini adalah merupakan novel filsafat yang ditulis oleh penulis bernama Jostein Gaarder, seorang penulis asal Norwegia, di mana novel ini merupakan buku adaptasi dari buku yang berjudul Sophie's World yang diterbitkan pada tahun 1991, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh pengarang yang bernama Dr. Bambang Sugiharto dan diterbitkan oleh penerbit Mizan. Lalu pada novel Dunia Sophie ini mengisahkan seorang gadis remaja yang bernama Sophie Amundsen yang pada suatu hari ia menerima surat misterius yang berisikan pertanyaan mendasar, yaitu siapa kamu dan dari mana dunia berasal. Dengan dikirimnya surat misterius tersebut, membawa gadis berusia 14 tahun ini untuk berpikir lebih mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut dan membawanya ke dalam sebuah sejarah filsafat. Secara keseluruhan itu isinya surat menyurat antara
Sophie dan seseorang misterius yang mengirimkan surat itu. Akan tetapi, di dalam novel ini bukan hanya berfokus pada surat menyurat saja, tetapi mempelajari sebuah filsafat yang dimana dari malah filsafat-filsafat tersebut bisa bermunculan dengan adanya pengiriman surat-surat misterius tersebut. Lalu bahasa pada novel ini itu juga menggunakan bahasa yang simple dan mudah dipahami karena juga menggunakan perumpamaan dan awal-awalnya itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang dimana membuat pembaca itu berpikir dan bertanya-tanya terlebih dahulu dan akhirnya apa yang pembaca tanyakan itu bisa membuat penasaran dan ingin terus-menerus mencari tahu terkait dengan filsafat yang ada pada buku ini. Lalu, pada buku ini, Sophie tidak hanya belajar terkait dengan filsafat saja, tetapi juga mulai mempertanyakan eksistensinya sendiri dalam dunia yang ternyata lebih kompleks lebih kompleks dari yang mungkin dirinya bayangkan. Lalu seiring eh, berjalannya cerita itu berkembang, batas antara kenyataan dan fiksi mulai kabur dan mengajak pembaca merenung tentang realita hidup. Lalu keunikan dari buku Dunia Sophie ini lebih ke menggabungkan cerita fiksi dengan mempelajari filsafat lalu mengajak pembaca menjadi lebih kritis dan mempertanyakan hal-hal mendasar dalam kehidupan. Nah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dalam buku ini? Salah satu filsafatnya itu kan di dalam buku ini terdapat banyak sekali pelajaran filsafat, tetapi salah satu filsafat yang bisa kita ambil yaitu terkait dengan filsafat yang filsafat sebagai cara hidup atau filsafat tersebut itu menekankan bahwa filsafat bukan sekedar teori, tetapi cara memahami diri sendiri dan cara memahami dunia. Filsafat sebagai cara hidup ini sangat relevan jika dikaitkan dengan generasi muda sekarang, seperti kita, generasi Gen Z di masa kini, di mana generasi ini tumbuh di tengah dunia yang kompleks seperti penuh informasi, cepat berubah, dan seringkali membingungkan. Nah, mungkin dengan membaca buku ini, kita jadi lebih mengetahui bagaimana sih dunia ini bekerja, bagaimana sih kita mengenali diri kita sendiri. Dalam konteks ini, filsafat bisa menjadi alat penting untuk refleksi, arah hidup, dan ketenangan batin. Lalu, di dalam buku ini, ada satu kutipan terkenal eh, kata-katanya yaitu orang yang paling bijak adalah orang yang terus mempertanyakan segala sesuatu. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Aisyah Ayu Syahrani atas pemaparan yang menarik dan membuka sudut pandang baru ya terhadap buku Dunia Sophie ini. Jadi kita bisa belajar antara fiksi tapi juga belajar filsafat. Keren banget. Dan mungkin saatnya kita memasuki ke sesi diskusi dan tanya jawab. Atau mungkin kita mau mulai dulu tadi pertanyaan dari saya yang pertama bisa satu persatu presenter bisa menyampaikan nih alasan kenapa kita harus membaca buku yang kalian presentasikan tadi. Boleh dimulai dari Kak Ngirfah dulu yang pertama langsung dilanjut oleh Kak Alfi dan juga Kak Aisyah. Silahkan. Apakah Kak Ngirfah hadir? Hadir Kak. Eh, Oke, bisa langsung? boleh diulangi Kak. Oke, Mohon baik. saya Ya, dari belakang. pertanyaan
Kita langsung ke pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita harus membaca buku yang tadi Mbak Nirva, Mbak Aisyah, dan Mbak Rina sudah sampaikan. Boleh dikasih alasannya kenapa biar peserta juga tahu dan tertarik membaca buku yang tadi sudah dipresentasikan. Oke, buat teman-teman, kenapa harus membaca buku ini? Karena yang pertama, buku itu menurut saya bukan hobi membaca buku, tapi saya tertarik dengan suatu buku, lalu saya akan membacanya sampai akhir. Nah, buku itu bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tapi juga sumber ilmu, apalagi hal seperti ini. Ini akan berguna untuk kita ke depannya, misalkan kita di dalam organisasi atau di lingkup pekerjaan, itu akan sangat berguna untuk kalian semua. Karena apa? Karena ilmu di sini itu bukan yang langsung hilang, tapi ketika kita membaca buku, kita akan paham. Sedikit demi sedikit, kita akan menghilangkan rasa egois dalam diri kita, karena kita memahami kenapa semua orang itu melakukan hal tersebut, gitu. Jadi, kita itu akan selalu selalu memahami orang-orang yang melakukan hal-hal seperti misalkan dia berpikir negatif atau dia yang bersumbu pendek tadi atau orang-orang yang pendiam itu kita akan memahaminya dan kita akan tahu bagaimana cara kita untuk maaf ya Kak jika berisik saya sedang di luar. Saya lanjutkan, kita akan memahami em, untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang tersebut. Jadi, bacalah buku sebanyak-banyaknya karena buku itu akan berguna pada waktunya sendiri-sendiri. Jadi, bacalah buku apapun itu. Mau itu buku novel, mau itu buku pengetahuan, mau itu buku sejarah, itu akan berguna untuk kita ke depannya. Apapun itu, sekecil apapun, semua buku itu tetap ada kutipan atau tetap ada manfaat untuk kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nirva. Boleh dilanjut ke Mbak Rina dulu mungkin? Baik, Kak. Jadi, kenapa sih kita buku ini, maksudnya buku pendidikan kaum tindas ini harus dibaca, ataupun mungkin kita bisa membedah atau mendiskusikan secara bersama. Nah, terutama kita sebagai agent of change ataupun agen perubahan, di sini kan harus memahami dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar ataupun yang terjadi di realitas. Memang buku ini mungkin keterkaitannya itu dengan penjajahan ataupun penindasan yang terjadi di negara Brazil, di sini di negara Brazil dan sudah terjadi di masa lalu, tetapi dengan membaca buku ini kita bisa tahu upaya-upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk kita melakukan perubahan begitu. Karena penjajahan yang terjadi sekarang ini tuh bukan hanya penjajahan kita harus dengan mengangkat senjata, tapi tidak, penjajahan sekarang yaitu lebih kepada penjajahan kesadaran. Nah, oleh karena itu, ketika kita membaca buku ini, memang kelihatannya buku ini berat, tapi ketika kita mencoba membaca dengan sepenuh hati, itu akan membawa dampak tersendiri ke diri kita. Jadi kita bisa terbantu, kita bisa membuka pola pikir kita, membuka kesadaran kita terkait pentingnya kita menyadari diri kita sendiri dan menyadari terkait realitas yang ada di sekitar kita seperti itu, sehingga kita tahu langkah apa saja yang bisa kita lakukan karena bentuk ketidakmanusiaan itu kan banyak. Nah, kita di sini bisa belajar tidak hanya saling pukul secara fisik, tetapi pembatasan kita untuk berpikir, kita untuk kritis, kita untuk menciptakan inovasi-inovasi itu juga termasuk bagian dari pembatasan hak-hak kemanusiaan seperti itu. Mungkin seperti itu Kak dari saya. Baik, terima kasih Mbak Rina atas paparan alasan tadi ya, sangat menarik banget. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih, Kak Aisyah Ayu Syahrani. Boleh, silahkan langsung saja. Alasan
orang-orang kenapa harus membaca buku Dunia Sofi ini? Karena di Dunia Sofi ini kan lebih ada pelajaran terkait dengan filsafat. Memahami filsafat dengan cara menyenangkan, yaitu dengan membaca buku. Nah, di novel ini itu sebagai pengantar filsafat terbaik dalam bentuk fiksi, daripada membaca buku filsafat yang berat, menurut saya di buku novel Dunia Sofi ini menyajikan sejarah pemikiran manusia secara ringan, naratif, dan mudah dipahami, dan cocok untuk remaja maupun untuk dewasa, di mana keterkaitan filsafat dengan kita, Gen Z sekarang, itu dapat membantu berpikir kritis di tengah banjirnya informasi seperti di era media sosial dan adanya sekarang AI. Informasi mudah didapat, tapi kebenarannya sering kabur, sering abu-abu. Nah, filsafat ini mengajarkan Gen Z utamanya dari kita untuk menganalisis, bukan hanya menerima informasi saja, lalu bertanya mengapa dan bagaimana, bukan hanya apa sih ini yang terjadi seperti itu. Lalu mungkin dengan adanya kita belajar filsafat ini bisa menghindari hoaks, manipulasi media, dan pemikiran-pemikiran yang dangkal. Lalu dengan kita belajar filsafat itu dapat menguatkan identitas dan jati diri kita. Filsafat itu tidak memberikan jawaban pasti, tetapi dapat menguatkan dan mencairkan jati diri. Di masa pencarian arah hidup, filsafat itu membantu seperti kita generasi Z mencari tahu siapa saya, siapa diriku, dan apa tujuan hidupku, serta menyadari bahwa menjadi berbeda adalah bagian dari eksistensi. Mungkin itu dari saya, cukup. Baik, terima kasih banyak Mbak Aisyah ya atas paparan alasannya tadi sangat menarik banget dari ketika buku ini dari yang kita nggak tahu mungkin nggak pernah dengar judulnya kita jadi tertarik nih mau baca yang mana tinggal pilih aja sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Oke, sekarang kita mau masuki sesi diskusi dan tanya jawab. Boleh untuk peserta yang ingin menanyakan mau via kolom chat boleh atau mau langsung bisa langsung raise hand saja. Silahkan untuk yang ingin bertanya. Baik, ada satu pertanyaan masuk dari Kak Yunita untuk Mbak Ngirfah. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mengatasi hambatan yang ada dalam menerapkan pendidikan kaum tertindas. Ini sepertinya untuk Mbak Rina ya, kalau kaum tertindas ini ya. Baik, mungkin langsung dijawab aja boleh untuk Mbak Rina untuk pertanyaan yang pertama terkait bagaimana kita dapat mengatasi hambatan yang ada dalam menerapkan pendidikan kaum tertindas. Baik, terima kasih. Mungkin langsung saja saya jawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu terkait bagaimana sih cara kita dapat mengatasi hambatan yang ada dalam menerapkan pendidikan kaum tertindas. Jadi, sebetulnya buku ini itu tidak langsung secara spontan pendidikan kaum tertindas ini diterapkan. Cuma dari proses perjalanan sejarah yang sangat panjang, kemudian dialog, pendidikan ini dimulai dari adanya dialog antara tadi, kalau di sini itu ada satu peran lagi yaitu seorang revolusioner, yaitu yang bisa kita sebut mungkin agen perubahan ya, orang-orang yang ingin berubah seperti itu. Nah, hambatannya itu ketika yang pertama mungkin ketidaksadaran kita terhadap realitas kita. Di sini itu dijelaskan bahwa terkadang seorang penindas itu orang yang tertindas itu juga membawa dua sisi, yaitu selain dia sebagai orang yang
tertindas, dia juga membawa uh, sikap peran-peran yang dibawa orang yang menindas itu. Maksudnya kepribadiannya di sini itu yang pertama, kaum tertindas itu sering merasa inferior ataupun merasa rendah diri, merasa rendah diri karena ada pembatasan peran-peran yang seharusnya itu bisa dilakukan, tetapi oleh penguasa, oleh kaum yang menindas itu tidak diberikan. Kemudian adanya ketidakpercayaan terhadap kaum penindas. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, kan ada modal utama untuk kita bisa melakukan pendidikan dialogika ataupun pendidikan hadap masalah di situ. Kita harus mempercayai sesama manusia, karena dari kepercayaan akan lebih mudah untuk menyadarkan mereka terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian kita rangkul bersama-sama untuk mencapai tujuan perubahan seperti itu. Jadi di sini hambatannya yaitu tadi ketika orang itu belum sadar terkait posisinya, kemudian juga peran kepribadian, orang merasa rendah diri, kemudian merasa terlalu bergantung dengan orang lain dan takut untuk mungkin takut ingin berubah. Maksudnya takut ketika orang itu tadi sudah ingin memberontak ataupun ingin mengusahakan hak-haknya kembali, akan mendapatkan perlakuan yang lebih tidak manusiawi lagi. Mungkin dari saya seperti itu. Bisa diterima? Baik, apakah dari Diterima, pertanyaannya? Kak. Makasih. Terima kasih Kak Yunita untuk pertanyaannya. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Boleh di-share screen, tadi belum terlihat. Baik, pertanyaan yang kedua dari Kak Indah Istianingrum dari Man Kota Magelang untuk Kak Rina lagi. Yang pertama adalah pertanyaannya, dari buku yang tadi Kakak paparkan disebutkan beberapa gaya pendidikan. Menurut Kakak, gaya pendidikan apa yang lebih efektif untuk generasi Z saat ini? Begitu. Apakah terdengar? Sudah. Ya, baik, langsung dijawab ya Kak Rina. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, menurut saya ya, gaya pendidikan yang lebih efektif untuk Gen Z jika menelisik dari gaya pendidikan yang ada di buku ini, maka yang lebih cocok adalah pendidikan hadap masalah atau problem posing. Mungkin kalau sekarang kita menyebutnya itu PBL ya, pembelajaran apa namanya, problem solving, problem learning, pembelajaran problem solving lah, pembelajaran problem based learning, mohon maaf, problem based learning. Nah, di sini itu karena kita melihat karakter Gen Z sekarang ataupun mungkin karakter Gen Alpha ya sekarang, itu kan dia menyukai hal-hal yang baru, kemudian ingin terlibat aktif, tidak bisa dijadikan sebagai seperti celengan gitu. Kalau dulu kan memang sejarah dari zaman lalu itu kan memang pembelajarannya itu kan ya guru diibaratkan sebagai orang yang paling tahu dan murid sebagai mungkin wadah kosong yang harus diberikan informasi, diberikan pengetahuan dengan cara menuangkan ke gelas tersebut. Tetapi untuk zaman sekarang, pembelajaran model yang gaya bank itu tidak sesuai karena jika dilihat kan pembelajaran gaya bank itu kan ada pembatasan terhadap kreativitas. Nah, sedangkan tuntutan zaman sekarang, bagaimana caranya kita bisa berpikir kreatif, inovatif, dan meningkatkan kreativitas dengan cara tidak membatasi. Nah, oleh karena itu, pendidikan problem
posing ataupun pendidikan ada masalah itu mungkin lebih cocok karena antara antara guru dengan murid itu sama-sama berdialog, sama-sama berkomunikasi, menciptakan hal-hal yang baru yang tentunya akan menunjang kreativitas dan potensi dari masing-masing individu, baik dari guru maupun dari siswa seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Apakah Baik, terima? apakah menjawab untuk Kak Indah Istianingrum? Oke, baik, sepertinya sudah menjawab ya. Eh, ini kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, Kak Rina, Kak Aisyah, dan Kak Ngirfa boleh on cam lagi mungkin. Saya mau tanya nih untuk Kak Rina, Kak Aisyah, dan Kak Ngirfah juga. Apakah buku-buku yang tadi kalian sudah baca dan kalian paparkan itu berpengaruh untuk individu kalian? Dan boleh apa representasinya kalau memang itu sudah berpengaruh pada kehidupan sehari-hari mungkin atau ada impact yang kalian rasakan setelah membaca buku itu? Boleh mulai dari Kak Ngirfah dulu mungkin? Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak untuk menjawab. Jadi, buku ini sangatlah berimpact untuk kehidupan saya. Dari saya yang sedikit pemarah atau saya yang seorang subu pendek ini, setelah membaca ini, saya jadi paham untuk lebih bersabar lagi dan saya juga lebih memahami tentang orang-orang di sekitar saya. Ini juga sangat sedikit bercerita. Di sini saya juga bekerja di beberapa tempat dan buku ini sangat berguna untuk kerjaan saya. Jadi untuk menghadapi suatu masalah atau problem di pekerjaan itu ini sangatlah bermanfaat. Begitu. Terima kasih. Oke, betul ya, relate ya. Karena kalau di dunia kerja kita banyak ketemu jenis macam orang ya, Kak. Jadi otomatis bukunya itu sudah mewakili. Satu buku bisa mengenali banyak karakter gitu ya, Kak. Keren, keren, keren. Kalau misalnya Kak Rina nih, gimana nih? Mungkin kalau saya sendiri itu prakteknya lebih memahami kalau kita ingin merubah orang lain itu tidak bisa secara langsung, tetapi harus ada pendekatan-pendekatan. Jadi ketika misalkan kita ada sebuah tugas dengan kelompok, kita ibaratkan seperti itu, kita harus berdialog dulu. Kita tidak bisa memaksakan pendapat orang lain, tetapi dengan adanya berdialog, mungkin kita bisa meningkatkan kesadaran mereka bahwa mungkin tujuan kita itu untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, ketika misalkan tidak ada dialog, tidak ada komunikasi antar saya dengan mungkin dengan teman saya itu kan pasti jadi menghambat pada pencapaian tujuan. Nah, mungkin melalui buku ini kita kalau saya sendiri itu lebih mungkin membuka pola pikir saya dan membuka kesadaran saya bahwa yang harus berubah itu bukan orang lain, tetapi harus diri saya sendiri dan kemudian mengajak orang berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang sama. Ini seperti itu. Wow, keren, keren, keren. Karena kalau dilihat dua bukunya Mbak Ngirfah dan Mbak Rina sendiri ini ada benang merah ya. Sepertinya punya Kak Aisyah ini juga sama ini, ada benang merahnya. Boleh dipaparkan dulu Kak Aisyah, gimana? Kalau dari diri saya sendiri itu lebih ke meningkatkan pola kritis yang tadinya saya hanya flat aja, yang eh, tadinya hanya menerima info, sekedar menerima info tidak saya cerna, itu dengan membaca buku ini saya lebih ke mengapa harus begini, terus apa dasarnya, lalu apakah benar berita ini tuh benar-benar nyata atau enggak. Nah, lalu tuh lebih skeptis lagi terhadap informasi yang ada di sosial media, lalu kayak nggak mudah percaya pada hoax, lalu opini massa, terus otoritas tanpa alasan yang logis. Lalu dengan saya membaca ini, itu juga saya lebih berpikir lagi, oh ternyata tuh kalau kita berpikir dengan pikiran kita sendiri tuh nggak salah loh. Ternyata tuh
kalau kita beropini dengan apa yang ingin kita sampaikan itu juga nggak salah seperti itu. Wow, tuh kan bener. Kalau ketiga buku yang tadi sudah disampaikan itu tiga-tiganya punya benang merah yang sama, yaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonalnya tuh punya impact. Kalau punya Mbak Ngirfah, tadi kita jadi berefleksi diri sendiri, kita nih sebenarnya karakter yang mana sih? Sumbu pendek kah? Atau yang pendiam kah? Atau yang lainnya gitu. Dan impactnya ke orang lain, kita jadi bisa mengenali juga, oh ternyata kalau orang yang seperti ini kita harus menanggapinya dengan cara yang seperti ini. Kalau punya Mbak Rina sendiri, tadi kita ngerefleksi diri nih, ternyata, oh, kalau misalnya di zaman sekarang tuh masih banyak yang kaum-kaum tertindas yang mungkin tidak secara fisik lagi kalau seperti zaman dulu, tapi bisa jadi mungkin seperti bullying atau cyberbullying yang nggak kelihatan gitu. Tapi ternyata kita juga harus merefleksi, kita ini pelaku yang menindas atau sebenarnya kaum yang tertindas itu juga bisa dideteksi melalui membaca buku itu. Kalau punya Kak Aisyah sendiri, ini lebih ke media sosialnya gimana nih kita jadi lebih kritis melihat suatu berita, mungkin melihat sesuatu yang mungkin sumbernya tidak jelas, kita jadi lebih mempertanyakan sebenarnya ini asal-usulnya dari mana gitu. Ini sama-sama menarik karena tiga-tiganya punya aspek komunikasi yang berimpact pada diri sendiri dan juga orang lain. Keren. Oke, terus ada lagi yang mau aku tanya ini. Kalau pendapat kalian tentang biblioterapi gimana? Kalau biblioterapi sendiri kan adalah sebuah teknik ya yang menggunakan buku dan bahan bacaan lain sebagai alat bantu nih mengatasi masalah emosional dan psikologis. Kan terapi ini tuh juga membantu untuk individu memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan meningkatkan kesejahteraan mental melalui proses membaca dan refleksi. Gimana? Apakah menurut kalian gimana tentang biblioterapi ini? Apakah efektif ataukah ada pendapat kalian tersendiri? Boleh dari Mbak Ngirfah dulu. Oke, Kak. Menurut saya, biblioterapi ini memanglah efektif, tapi akan tetapi mungkin ini ya, Kak, kurangnya apa ya? Di sini itu sedikit yang menyukai buku gitu loh. Jadi itu hal tersebut itu jadi kurang efektif karena seseorang itu juga perlu sedikit paksaan untuk membaca buku. Jadi jika dia butuh itu baru membaca buku. Gitu, Kak. Jadi menurut saya itu mungkin lebih ke em, mencari peluang saat orang-orang itu membutuhkan buku tersebut. Jadi kita jadi menggencarkan untuk orang-orang itu mencari buku dulu. Baru setelah itu ke biblioterapi ini. Oke. Seperti Kalau semisalnya ada nggak saran khusus nih untuk perpustakaan Unima khususnya nih untuk mengencangkan tadi misalnya terapi dari buku atau biblioterapi ini gimana? Kalau dari Mbak Ngirfah? ada mungkin kalau dari saya itu sudah pernah dibicarakan di suatu forum ya Kak. Itu agak sedikit susah karena sedikitnya peminat di Unima ini untuk membaca. Nah, mungkin saran yang lebih ini di setiap perkuliahan saat adanya perkuliahan itu bisa kita komunikasikan dengan dosen atau dengan asisten dosen asdos itu untuk mencari suatu buku dan atau mencari literasi dari buku-buku di perpustakaan Unima. Jadi itu agak sedikit memaksa karena tapi ini sedikit memaksa akan tetapi ini sedikit lebih efektif. Jadi dari paksaan tersebut, orang-orang itu akan em, terpaksa untuk membaca. Jadi mereka akan terbiasa. Oh, ternyata mencari referensi dari buku itu ternyata lebih mudah daripada harus mencari di internet atau dari AI gitu, yang belum tentu itu bisa untuk referensi. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih Mbak Ngirfa atas jawabannya ya. Aku sangat terinspirasi banget nih. Jadi kita harus kecemplung dulu biar bisa mau membaca gitu ya dan bisa menerapkan biblioterapi tadi. Kalau dari Mbak Rina nih gimana? Kalau dari saya sendiri, biblioterapi mungkin saja bisa dilakukan ya, mungkin bisa efektif. Cuma kita harus melihat nih, kira-kira permasalahan kalau kita ini sasarannya mahasiswa, kira-kira masalah apa sih yang sering dihadapi mahasiswa gitu kan? Misalkan burnout atau stres sama tugas. Nah, biasanya kalau orang-orang dengan stres itu kan membutuhkan motivasi ya, membutuhkan uh, mungkin kata-kata motivasi ataupun bacaan-bacaan itu yang mengarah ke self improvement ya, mungkin untuk meningkatkan kesadaran diri, kemudian untuk uh, mengelola emosi, mengelola pola pikir. Jadi mungkin buat perpustakaan bisa nih jadi peluang gitu ketika ingin meningkatkan literasi siswa. Mungkin agak susah ya kalau literasinya itu buku-buku yang berat-berat seperti itu, tapi karena Gen Z ataupun mahasiswa itu sering tertarik dengan isu-isu mungkin psikologis seperti itu ya. Jadinya mungkin bisa disediakan buku-buku yang itu bisa ke arah sense terapi. Jadi kita membaca buku mungkin bisa dengan merefleksikan, oh ternyata kondisinya sama nih dengan yang aku alami. Jadi apa sih yang harus aku lakukan? Jadi seperti itu. Mungkin buku-buku yang mewadahi self improvement ataupun mungkin mengelola emosi ataupun mengelola pikiran. Ini seperti itu. Eh, dan mungkin seperti itu, Mbak Audia. Iya, terima kasih Mbak Rina atas jawabannya. Jadi masukan ke perpustakaan juga mohon menyediakan nih untuk buku-buku yang bertema self improvement atau mungkin self reminder begitu ya. Oke. Di notes ya untuk perpustakaan Unima. Baik, selanjutnya adalah Kak Aisyah. Boleh kita lanjutin ke Aisyah. Gimana nih komentarnya untuk Kak Aisyah? Kalau menurut saya pribadi sendiri, sebenarnya sebenarnya itu biblioterapi itu 50-50. Bisa dikatakan efektif, tetapi juga bisa dikatakan kurang efektif. Kenapa efektif? Yang pertama karena dengan adanya biblioterapi ini kita mungkin bisa meningkatkan literasi dari anak-anak, Gen Alpha, Gen Z, anak muda itu untuk lebih ingin membaca buku lagi, bukan hanya memegang alat elektronik aja, itu tapi buku itu juga tetap sumber utama. Nah, selanjutnya, kenapa dikatakan tidak efektif? Benar yang tadi dipaparkan oleh Mbak Ngirfah, saya setuju, karena jangankan di Unima, literasi di Indonesia aja masih sangat minim, di mana orang-orang itu buku itu sekarang itu bukan menjadi sumber utama, tetapi malah kebanyakan sekarang AI yang menjadi sumber utama seperti itu. Nah, mungkin untuk masukan untuk perpustakaan Unima, menurut saya itu mungkin bisa membuat inovasi terkait dengan bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu ingin berkunjung ke perpustakaannya terlebih dahulu saja. Kalau untuk membaca buku, mungkin bisa ke level selanjutnya, tapi gimana caranya perpustakaan itu menarik mahasiswa agar mahasiswa itu mau datang ke perpustakaan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin perpustakaan juga bisa mengaitkan dengan mata kuliah. Jadi bisa dikomunikasikan juga dengan dosen, di mana mahasiswa itu harus berpikir kritis dengan literasi atau membedah buku. Mungkin dengan cara seperti itu, nanti mahasiswa itu akan mau datang ke perpustakaan dan akan membaca buku. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Nih, satu lagi pertanyaan terakhir ya. Gimana sih saran teman-teman dari Kak Ngirfah, Kak Rina, dan Kak Aisyah untuk pertama kali nih kita biar mau baca buku tuh apa tipsnya atau sarannya gimana nih buat teman-teman atau yang ada di sini lah peserta Zoom hari ini? Boleh kita mulai dari Kak Aisyah dulu deh. Mungkin kalau saran dari saya,
Jujur aja, sebenarnya saya itu juga nggak suka baca buku. Saya itu lebih suka ke diskusi, di mana pada acara ini kan lebih ke diskusinya. Saya tuh nggak suka membaca buku. Mungkin saran dari saya biar teman-teman itu mau membaca buku, itu yang pertama adanya pendekatan dari mungkin perpustakaan Unima, pendekatan mencari mencari tahu alasan mengapa sih mahasiswa sekarang itu kok literasinya itu minim, kenapa mahasiswa tidak mau ke perpustakaan. Mungkin dengan pendekatan tersebut kita mengetahui alasan dari mahasiswa itu malas membaca. Nah, mungkin sarannya lagi itu dengan diskusi. Seperti saya yang nggak suka membaca buku ini, mungkin awalnya kita itu mendiskusikan buku itu tersebut. Oh, buku ini tentang ini loh. Nah, nanti mungkin dengan pembicaraan yang secara garis besar itu teman-teman bisa bukunya mana sih? Aku jadi pengen membaca mungkin seperti itu. Iya, 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 saya setuju sih dengan itu karena memang dari diskusi itu memunculkan ketertarikan ya, apalagi kalau misalnya yang menyampaikan itu seperti Mbak Aisyah, Mbak Rina, dan Mbak Nirwa ini sangat inspiratif banget. Jadi kayak, aduh itu buku apa sih? Pengen tahu deh jadinya. Walaupun nanti mungkin di tengah-tengah membaca kita bosan atau ada jenuhnya karena belum terbiasa, tapi itu bisa jadi awal mula yang baik gitu ya. Kalau dari Mbak Rina gimana? Mungkin dari saya sendiri, saya juga tipikal orang yang tidak setiap hari membaca buku, maksudnya buku fisik ya. Tapi mungkin saya lebih suka baca fisik karena mungkin lebih fokus, karena kalau kita baca buku yang bentuknya e-book itu kan di mata itu juga jadinya kayak sakit, kemudian eh, kadang nggak fokus karena terdistraksi hal yang lain. Jadi mungkin eh, tips gimana caranya kita menyukai buku itu mungkin datang dari eh, kita sendiri ya. Kita kalau kita terus-menerus tidak membaca apa yang diri kita, banyak pengetahuan yang mungkin sekarang orang-orang kan larinya ke AI, tetapi di situ ketika kita udah tergantung dengan AI, maka eh, ini kita jadi terhambat untuk berkritis terus analisis karena eh, kita itu kadang tidak memahami suatu bacaan karena pemahaman itu diambil dari orang lain ataupun mungkin dia yang lain ataupun alat-alat yang lain. Nah, saran dari saya mungkin kita selain dari diskusi, saya setuju sama Mbak eh, tadi. eh, Diskusi memang saya juga tipikal orang yang suka diskusi gitu, ingin mengetahui hal-hal yang baru, tapi di sisi lain saya juga harus meningkat komunikasi. Enggak, jangan hanya sebagai pendengar, tapi sebisa mungkin saya juga bisa jadi orang yang memberikan informasi ke orang lain seperti itu. Jadi di sini saya bukan hanya pendengar, tapi saya terlibat aktif mengajak orang itu mau berdiskusi melalui, ya saya harus menambah informasi pengetahuan saya ya dari membaca. Mungkin untuk generasi sekarang tidak apa-apa, tidak harus membaca buku fisik, bisa e-book ataupun hal-hal yang lain, tetapi jangan sampai melupakan diskusi, karena dari diskusi itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baru di luar pemikiran kita sebelumnya. Mungkin seperti itu. Wow, keren, keren, keren. Ini sama-sama pakai metode diskusi ya berarti ya. Oke. Kalau Mbak Ngirfah nih gimana pendapatnya? Oke, jadi teman-teman, saya itu bukan orang yang suka membaca, tapi yang seperti yang saya katakan tadi, sesuatu yang menarik itu akan enak dibaca. Jadi, selain membaca hal ini, buku ini, buku yang benar-benar em, ada impact dalam diri saya juga membaca suatu buku yang berjudul Max Havelaar. Buku itu buku yang sangat menarik mengenai sejarah Indonesia zaman dulu, tapi itu versi
dari pandangan sudut pandang Belanda. Nah, jadi membaca itu bukan tentang kalian kutu buku ataupun kayak anak cupu banget sih baca buku gitu tuh bukan. Tapi membaca itu keren. Kalian yang bisa membaca, mengetahui pengetahuan dalam bukunya, kayak mengetahui sejarahnya, mengetahui isi bukunya, itu tuh meningkatkan eh, value diri kalian sendiri. Jadi itu membacalah, karena membaca itu benar-benar hal yang menyenangkan jika memang bacaan itu cocok dengan kalian. Terima kasih. Oke, kalau dari Mbak Irfa berarti kita harus nemuin dulu nih buku yang klop, yang cocok sama kita ya kan. Keren. Kayaknya ada pertanyaan lagi dari link Gform, boleh di-share dulu nih linknya. Nanti kita bacakan untuk presenter. Baik, pertanyaan dari Kak Gatot dari Unima untuk semuanya, semua presenter ya. Oke. Pertanyaannya adalah, menurut peserta, apakah dengan adanya teknologi yang berkembang saat ini, dengan masifnya arus informasi yang beredar di dunia maya, akan menggeser eksistensi buku sebagai sumber informasi? Apakah bisa dipahami pertanyaannya? Oke, baik. Siapa dulu yang mau menjawab, boleh? Mungkin dari Kak Rina, boleh duluan. Silahkan Kak Rina. Mungkin dari saya, apakah dengan adanya arus informasi yang sekarang sangat masif, itu bisa mempengaruhi menggeser buku itu sebagai sumber informasi? Menurut saya, iya, karena di era teknologi sekarang ini kan kita mau tidak mau itu juga harus beradaptasi. Nah, ketika orang itu dimudahkan untuk mengakses, termasuk mungkin mengakses bacaan ataupun mengakses informasi yang diinginkan, itu tidak harus kita datang ke perpus, kita tidak harus membeli buku, tapi ada platform-platform itu yang menyediakan. Tetapi untuk menggeser eksistensi buku sebenarnya tidak, karena yang kita rasakan saat ini justru malah buku itu semakin buku yang awalnya fisik kan semakin diperbarui, semakin sekarang tidak lagi dicetak secara digital, banyak sekarang yang mulai uh, berubah menjadi e-book dan di situ juga peminatnya juga masih banyak. Jadi buku di sini tidak hanya terfokus pada buku-buku materi perkuliahan, sekolah, tapi buku-buku yang memang itu uh, ada sangkut pautannya dengan kebutuhan kita, baik kita sebagai orang dewasa, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pekerja. Di situ menurut saya uh, tidak tidak akan menggeser informasi. Mungkin dengan adanya literasi yang semakin masif, kita terus menggaungkan literasi untuk membaca, tidak harus membaca secara fisik. Nah, itu mungkin di situ eksistensi buku akan terjaga seperti itu sebagai sumber rujukan utama dari orang-orang. Bagi kaum pendidikan, mungkin bagi akademisi, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Rina atas jawabannya. Boleh kita lanjut ke Kak Ngirfah dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Gatot. Silahkan Kak Ngirfah. Oke, terima kasih Kak. Saya setuju dengan Kak Rina. Memang hal tersebut jelas sangat akan menggeserkan eksistensi buku sebagai sumber informasi. Karena apa? Karena dilihat dari sekarang aja, orang-orang itu akan selalu membawa gadgetnya kemana-mana karena gadget adalah sumber informasi yang bisa kita dapatkan dengan sangat mudah dan efektif ya Kak ya. Nah, tetapi buku itu juga tidak akan tergeser jika kita melakukan literasi itu
seperti yang saya katakan tadi, literasi yang harus apa ya, harus dipaksakan gitu Kak. Jadi tuh selain tadi ya yang jadi ibu-ibu itu eh, buku pun juga sama eksistensinya itu tuh akan sama juga informasinya akan tetapi mungkin emang lebih efektif yang gadget-gadget itu. Jadi masifnya itu arus informasinya itu memang tergeser. Mungkin bisa kita bisa bisa kita lestarikan, tapi itu dari kita sendiri gitu, Kak. Jadi bukan yang kita tidak bisa mempengaruhi orang lain yang segimana-gimana karena kan orang lain itu kan punya ininya masing-masing. Jadi mungkin untuk melestarikan informasi dari buku itu dari kita sendiri terlebih dahulu. Begitu. Jadi tadi jelas lebih mudah informasi itu memang dari gadget-gadget aja gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Angirfah atas pendapatnya. Kita lanjut ke yang terakhir, Kak Aisyah. Bagaimana pendapatnya tentang pertanyaan tadi? Benar sekali ya, dengan jawaban dari Mbak Rina dan Mbak Ngirfa, saya juga setuju dengan pernyataan tersebut. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit aja ya, terkait dengan pertanyaan tersebut. Jelas eksistensi buku itu eh, bergeser dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Nah, menurut saya perkembangan teknologi yang menggeser itu terutama di internet itu mengubah cara manusia mengakses menyerap informasi. Lalu orang itu sekarang lebih cenderung memilih ke seperti artikel yang pendek, terus mungkin melihat video atau mungkin melihat podcast dan di mana sekarang buku itu bukan menjadi salah satu sumber untuk generasi-generasi sekarang. Nah, tapi mungkin di sini saya juga ingin membenarkan sedikit, kalau menurut saya itu bukan teknologi itu menggeser eksistensi buku, tapi menurut saya teknologi itu malah bertransformasi karena adanya buku digital seperti e-book, audiobook, dan platform literasi yang interaktif itu bisa meningkatkan minat baca juga. Mungkin dari situ kita bisa memancing orang-orang yang tadinya membaca hanya dari internet, itu hanya potongan-potongan kecil saja, itu mungkin bisa ber, beralih ke menjadi membaca buku yang memang itu versi yang lebih lengkap. Teknologi juga membuat buku lebih mudah diakses, bahkan juga sekarang buku itu banyak yang mudah diakses secara gratis ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi intinya teknologi dan buku ini harus berjalan beriringan gitu ya. Buku juga harus bisa diadaptasi secara digital dan teknologi juga tidak boleh berlebihan penggunaannya. Kita harus tahu bahwa buku itu adalah sumber yang paling kredibel dan yang paling utama untuk segala informasi, begitu. Dan kita tiba saatnya, sudah terakhir ya tadi ya pertanyaannya. Terima kasih untuk jawaban dari Kak Aisyah, Kak Rina, dan Kak Ngirfa. Keren sekali hari ini jadi presenter yang sangat luar biasa menginspirasi dan mempersuasi kita untuk bisa mulai membaca dulu nih. Dan kita sekarang akan memilih peserta terfavorit melalui polling. Kepada panitia sudah ada di kolom chat dan bisa langsung diisi. Kami beri waktu 5 menit untuk mengisi polling yang sudah tersedia di kolom chat. Ada juga presensi yang bisa diisi. Dan bagi teman-teman atau rekan-rekan yang memang mau dan tertarik untuk membaca ketiga buku tadi, semua buku tersebut tersedia di perpustakaan Unima. Bisa langsung berkunjung dan meminjam buku yang tadi sudah dipaparkan oleh ketiga presenter hari ini. Baik, kami akan kasih waktu sampai dengan 10 lewat
9 atau 10 lewat 10 untuk mengisi polling dan presensi yang ada di kolom chat begitu ya. Baik, silakan untuk mengisi polling yang sudah tersedia. Dan tambahan bagi yang beruntung hari ini akan mendapatkan door prize dari Perpustakaan Unima. Dan bagi yang beruntung nanti langsung menghubungi hotline Perpustakaan Unima dan semua door prize dan kenang-kenangan bisa diambil di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang. Baik, kita tunggu pollingnya sampai 10 lewat 9. Terima kasih.
Baik, sudah menunjukkan pukul 10:09, yang artinya polling kami tutup. Polling sudah selesai. Terima kasih untuk rekan-rekan dan peserta Zoom hari ini yang sudah memberikan suaranya untuk presenter-presenter kita yang sangat insightful ya hari ini, sangat menginspirasi kita untuk membaca. Baik, setelah diperoleh hasil dari polling, saya umumkan ada favorit 1, 2, dan 3, maka diperoleh hasil yang pertama adalah Mbak Nirfa Hidayah dari BEM FH, lalu favorit kedua adalah Mbak Aisyah Ayu Syahrani dari BEM FEB, dan favorit ketiga adalah Mbak Rina dari BEM FPH. Boleh bisa muncul ini? Mana? Oke, selamat untuk Mbak Aisyah, Mbak Ngirfah, dan Mbak Rina sudah menjadi terfavorit presenter hari ini. Dan untuk itu, saya sampaikan juga bahwa semuanya adalah terfavorit ya ini hari ini, dan kita semua belajar banyak dari Mbak Aisyah, Mbak Rina, dan Mbak Ngirfa. Semoga tetap semangat, berjaya selalu, dan selalu jadi mahasiswi yang mau membaca dan bisa mempersuasi kita semua untuk bisa selalu membaca. Terima kasih ya Mbak Rina, Mbak Ngirfa, dan Mbak Aisyah. Baik, saya lanjut untuk mengumumkan door prize-nya. Oh iya, jangan lupa untuk Mbak Irfa dan Mbak Rina dan Mbak Aisyah untuk mengambil kenang-kenangan terfavoritnya di Perpustakaan Unima. Bisa mulai besok ya diambilnya. Terima kasih kepada presenter kita hari ini yang semuanya cantik-cantik dan hebat banget. Oke, selanjutnya adalah pemenang door prize hari ini. Kira-kira siapa yang akan mendapatkan door prize hari ini? Langsung saja, yang mendapatkan door prize adalah yang pertama dari Kak Yunita Malibela dari Unima, dan Kak Indah Istianingrum dari Man Kota Magelang. Halo, apakah Kak Yunita dan Kak Indah ada di sini? Hadir, Kak. Yeay, selamat ya untuk mendapatkan door prize, dan bisa langsung menghubungi hotline Perpustakaan Unima yang ada di kolom chat, dan hadiah juga Hai, bisa diambil. Kak. Iya, terima kasih sudah hadir hari ini, Kak Indah Istianingrum dan Kak Yunita. Boleh bisa langsung menghubungi hotline? Ya, baik. Dan juga bisa diambil mulai besok tanggal 4 Juni di Perpustakaan Unima ya. Jangan lupa menghubungi hotline-nya. Terima kasih semuanya. Baik, acara akan saya tutup. Hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah berada di penghujung rangkaian acara Festival Literasi Perpustakaan Unima tahun 2025. Setelah melalui berbagai kegiatan yang penuh makna, hari ini Blibli Battle menjadi penutup dari seluruh rangkaian yang telah kita jalani bersama selama 2 pekan terakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, dari mulai para panitia, peserta, narasumber, sponsor, dan tentu saja hadirin sekalian yang sangat memberikan semangat dan partisipasi aktif dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah kita dapatkan selama rangkaian acara hari ini dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan membawa semangat baru dalam langkah kita selanjutnya. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin secara resmi, kami menutup rangkaian acara Festival Literasi dengan tema Literasi Tanpa Batas, Inovasi, Inspirasi, dan Kolaborasi tahun 2025 ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jaga selalu kesehatan. Saya Audia Ananda, mewakili seluruh panitia, memohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk absen ya kakak-kakak, dan juga yang perlu menghubungi hotline Unima bisa langsung ada di kolom chat. Terima kasih.
Untuk para hadirin, eh, Zoom akan host tutup 3 menit setelah ini. Jadi mohon untuk mengisi presensi dan sertifikat pada link yang telah disediakan. Terima kasih.